Bismillahirrahmanirrahim. Cari ilmu tentang melati dan jualan jamu di kota Pati. Doamu yang dinanti, bukan semangatmu dalam memperingati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berapa lama kemarin kita baru saja melewati tanggal 22 Desember, yang mana itu dijadikan sebagai hari memperingati ibu. Dan sejatinya bukan ritual memperingati yang selalu dinantikan oleh seorang ibu, tetapi doa dan ketaatan kita kepadanya serta kepada Allah Azza wa Jalla yang diharapkan dan menjadi bagian daripada diri kita. Oleh karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak masalah kita memperingati hari ibu di tanggal 22 Desember kemarin atau di tanggal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun kita perlu ingat bahwa kita hidup setiap hari bersama ibu, atau bagi yang sudah ditinggal ibunya dulu ketika masih hidup, kita selalu bersama beliau. Dan memang ada peranan seorang ayah yang kita tidak pernah mengetahui ada hari memperingati ayah. Tapi sejatinya dalam kehidupan yang nyata, seorang ibu selalu berdampingan dengan seorang ayah, mencari solusi terbaik untuk bisa membesarkan anak-anaknya, termasuk kita. Dan kita boleh kenang bagaimana perjuangan seorang ayah dari mulai pagi hari sampai malam hari, pergi kerja pagi, pulang malam hari. Dan ibu berusaha dari pagi menyiapkan segala sesuatu hingga di malam hari ketika ayah tiba. Memang sangat pantas dan wajar jika ibu yang diperingati. Karena ketika sahabat dulu bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya?" Dari kedua orang tua maksudnya. Apa kata Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali sahabat bertanya demikian, dan Rasulullah 3 kali juga menjawab dengan ibu. Derajat seorang ayah memang di bawah ibu dari sisi kasih sayang. Makanya Rasul memperingatkan kita untuk lebih menghormati ibu terlebih dahulu daripada ayah. Oleh karenanya kita perlu untuk menjadikan ini sebagai barometer kita dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukan berarti kita tidak menyayangi ayah. Ayah juga bagian penting yang bisa menguatkan seorang ibu dalam mengurus kita. Karena dari pagi sampai malam banting tulang untuk mencari nafkah agar seorang ibu bisa mengayomi, menyiapkan makanan dan sebagainya, sehingga perjalanan hidup dari keluarga tersebut bisa berjalan lancar. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak membandingkan antara ibu dan ayah. Hanya memang kita perlu belajar dari
kacamata saya, kalau flashbackin masa lalu, maka Rasulullah SAW benar-benar menekankan ibu itu adalah hal yang paling diutamakan. Dan ini menjadi sunnah Rasulullah ketika kita terlebih dahulu memperhatikan seorang ibu dibandingkan ayah. Tapi tetap kita perhatikan keduanya. Sebagaimana dalam doa Rasulullah SAW yang sering kita simak, kita bacakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku yang sudah membesarkan kita dari sejak kecil hingga dewasa. Itu doa. Tidak dikhususkan buat ibu, tapi langsung keduanya. Dan kita juga tahu bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya kedua orang tua. Kalau sudah kedua orang tua, berarti bukan ibu saja, tapi juga ayah. Maka keduanya lah yang harus kita kedepankan dibanding yang lain, dibanding tetangga, dibanding orang yang banyak berbuat baik kepada kita. Tapi sejatinya mereka, ayah dan bunda, itulah orang-orang yang lebih memikirkan kita siang dan malam dari sisi keuangan, dari sisi harapan. Karena mereka selalu mengharapkan kebaikan untuk kita. Dulu pernah ada kisah di mana ketika ada seorang sahabat yang dia selalu membawa ibunya yang lumpuh. Dan ada yang bertanya kepada Rasul, apakah dia yang membawa ibunya yang lumpuh itu bisa membalas kebaikan dari ibunya tersebut? Kata Rasul, tidak bisa. Karena boleh jadi si orang ini harapannya beda ketika menggendong ibunya yang lumpuh, orang tuanya yang lumpuh. Kalau misalkan seorang ibu ketika menggendong kita dari mulai dalam kandungannya hingga ia keluar dari pangku, orang tua berharapnya, ya Allah, semoga anak ini selalu panjang usia, hidup makmur, dan menjadi anak yang soleh. Tapi berbeda dengan sahabat yang ketika ibunya lumpuh, ia gendong terus kemana-mana karena tidak bisa berjalan. Yang diharapkannya boleh jadi yang pertama dia mengharapkan ibunya sembuh, tapi ada kemungkinan lain dia mengharapkan ibunya segera meninggal, sehingga beban yang ia pikul tidak akan selalu berkepanjangan. Begitu teman-teman. Itu kisah yang pernah dulu saya dengar, dan kita bisa bandingkan dua harapan dari pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya dan anak terhadap ibu yang memang harus digendong dalam pelaksanaan menjalani hidupnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada topik kita bahwa bukan hanya kita memperingati selamat hari ibu kepada seorang ibu, atau kita bandingkan itu juga dengan kepada ayah. Bersambilan dengan hari memperingati ibu, kita ucapkan selamat hari ayah yang sudah membesarkan kami dan menemani ibu. Tapi di luar itu, kita justru harus selalu menyediakan doa di setiap saat, di setiap waktu, di setiap sholat kita.
sebagaimana yang kita selalu sudah hafal, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika mereka hidup kita doa demikian, ketika sudah meninggal juga kita doakan demikian. Dan semoga kita bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, dan kita bisa melanjutkan kebaikan kedua orang tua kita yang sudah meninggal, sehingga itu menjadi amal kebaikan bagi mereka berdua. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampuni dosa kedua orang tua kita yang sudah Allah panggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita, bapak kita, ibu kita, minimal membalas apa yang sudah mereka keluarkan jadi dari tenaga mereka untuk bisa membesarkan kita hingga kita dewasa ini. Dan semoga itu Allah hadirkan dalam diri kita. Barakallahu fikum. Bahagiamu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.